semuanya, selamat datang di podcast Suara Nan. Dengarkan suara muda merangkai cerita bangsa. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tania Aurel selaku moderator yang akan memandu cerita Suara Nan ini beberapa waktu ke depan. Nah, pastinya saya nggak akan sendirian. Tentunya ditemani teman-teman saya yang super kece tapi seru untuk diajak diskusi. Siapa mereka? Ayo, oke kita kenalan dulu dari Bang Gali. Silakan Bang Gali perkenalkan diri dari mana asal unernya. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Gale, asal dari BPJN Kalimantan Selatan. Oke, ada Kak Gali, udah. Terus ada Kak Nanda nih, silakan Kak Nanda. Halo, salam kenal Mbak Tania dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nanda dari BPBPK. Oke, selanjutnya ada Kak Uli. Silakan Kak Uli. Halo, makasih Tania. Nama saya Uli Safarina, biasa dipanggil Uli, dari Direktorat KI, Dirjen Cipta Karya. Terus selanjutnya peserta terakhir atau narasumber terakhir kita, Kak Tiur. Silakan Kak Tiur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiur Landrania Sitompul, bisa dipanggil Tiur. Saya dari BPBPK Kalimantan Barat. Oke, teman-teman yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Nah, kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang topik yang penting banget. Apa sih topik kita hari ini? Nah, topik kita hari ini adalah ancaman kebangsaan masa kini. Ada hal besar yang pengen kita bahas. Ada ancaman digital, globalisasi, dan hilangnya jati diri, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta disintegrasi dan kepercayaan. Nah, sebelum lebih lanjut, aku akan membukakan sebuah pembuka dulu apa sih ancaman kebangsaan saat ini. Ancaman kebangsaan saat ini adalah berbagai tantangan nyata yang dapat melemahkan persatuan, kedaulatan, serta keutuhan bangsa Indonesia di era modern. Ancaman ini tidak hanya bertugas serangan militer, tetapi juga muncul dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga teknologi dan informasi yang bisa mengerus nasionalisme masyarakat. Nah, kalau kita analogikan sebagai sebuah rumah, Indonesia itu kita angkat rumah yang besar bernama Nusantara, di mana wawasan kebangsaan itu adalah fondasi dan atap rumahnya yang melindungi seluruh penghuninya. Sedangkan ancaman kebangsaan masa ini adalah seperti rayap, kebocoran, atau maling-maling. Nah, kalau penghuninya itu cuek, otomatis rumahnya bisa roboh kan tanpa kita sadari. Tapi kalau kita bersama-sama untuk merawat, mengecat kembali, memperbaiki, menjaga, maka rumah itu akan kokoh. Begitu juga dengan negara ini atau Nusantara kita ini bisa terselamatkan dari ancaman-ancaman kebangsaan Indonesia. Jadi pastinya topik ini sangat seru, bukan? Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita dengarkan dulu pendapat dari Kak Uli nih. Mau bahas tentang apa sih ancaman kebangsaan saat ini? Silakan Kak Uli. Oke, makasih Tania. Kalau Tania tadi bilang soal analoginya rumah ya, jujur aja nih kalau saya lebih suka menganalogikan Indonesia itu kadang kayak grup chat keluarga besar. Isinya rame, beda-beda pendapat, kadang berantem, tapi ya tetap satu grup kan. Masalahnya sekarang makin banyak yang pengen left group gara-gara beda pandangan, beda keyakinan, atau cuma karena beda selera TikTok aja. Disintegrasi dan perpecahan sosial itu bukan sekedar istilah di buku PPKN zaman sekolah ya. Ini nyata. Terjadi ketika kita lebih sibuk debat di kolom komentar ketimbang duduk bareng cari solusi. Ketika toleransi dianggap lemah dan kebaikan malah dicurigai, padahal Indonesia itu dibangun dari banyak yang beda tapi tetap mau bareng. Bukan karena semuanya sama, tapi karena semua sadar tanpa kerjasama bubar juga kok nantinya. Kita ini kayak orkestra. Kalau satu instrumen sok solo terus ya, bukan jadi musik, tapi jadi noise. Jadi daripada saling serang pakai quote dari akun random, mending kita rawat yang udah ada aja. Perbedaan itu bukan bahan bakar konflik, tapi alasan kenapa kita harus ngobrol, bukannya nyinyir. Indonesia nggak butuh yang paling vokal, tapi yang paling mau nyatuin. Dan mungkin itu semua adalah kita. Oke, bagus banget nih. Bahasanya makin seru sih kayaknya. Atau ada pendapat lain nih? Izin menambahkan ya Mbak ya. Ingat kasus pemilu 2 tahun lalu nggak Mbak? 2020 yang ada pasangan sampai cerai gara-gara beda pilihan. Sebenarnya kan miris ya itu ya. Betul-betul, Mas. Seharusnya kan mereka orang tua memberi contoh pada anak-anaknya arti toleran itu seperti apa. Misal
anaknya itu diajak ke tetangganya yang beda agama, supaya mereka mengenal gitu loh. Ada apa sih orang-orang yang berbeda dengan mereka? Mungkin itu aja sih. Berarti dengan adanya perbedaan ini bisa memicu konflik ya. Harusnya perbedaan-perbedaan ini bisa kita minimalisir. Bahkan dalam hal kecil seperti yang Kak Gali contohin tentang keluarga aja bisa berpisah gara-gara berbeda pendidikan. Jadi dari topik ini dapat kita simpulkan bahwa ancaman kebangsaan saat ini muncul ketika perbedaan justru jadi alasan untuk pecah. Intoleransi dianggap wajar dan kebaikan dicurigai. Padahal keberagaman seharusnya jadi kekuatan. Di orkestra yang hanya indah jika semua itu instrumennya berjalan harmonis. Nah itu persatuan harus dipupuk sejak dini. Kalau dari tadi Kak Uli bilang tentang keluarga, berarti dari keluarga dulu yang menerapkan seperti menghargai tetangga yang berbeda keyakinan atau membiarkan anak-anak bermain dengan teman-teman dari budaya-budaya lain sehingga keberagaman dapat dipahami bukan sebagai pemisah, melainkan perekat bangsa. Oke, kalau tadi kita sudah banyak nih membahas tentang disintegrasi dan perpecahan sosial yang mungkin muncul dari perbedaan dalam diri sendiri. Sebenarnya ada nggak sih tantangan lain yang nggak kalah serius yang mungkin datangnya dari luar, bukan hanya dari dalam negeri? Menurut Kak Nanda, gimana nih Kak Nanda? Kalau dari luar kayaknya tantangan mengenai budaya ya, budaya dari luar itu kan sudah sangat tersebar ke Indonesia. Tapi tersebarnya ini masih tergantung dari kita bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kita bisa menjadikan suatu ancaman ini, mempengaruhi diri kita atau kita bisa memutarbalikkan menjadi, suatu peluang ya. Contohnya misal, apabila kita menganggapnya sebagai ancaman, contohnya seperti misalnya para anak muda ya, bahkan kalau jujur saya sendiri atau bahkan jangan-jangan kita semua itu bisa jadi lebih menikmati dan hafal budaya luar. Contohnya Korea, Jepang, kemudian, budaya barat, lagu-lagunya, kemudian serial televisi. Jadi itu sesuatu yang mungkin bisa jadi kita lebih enjoy gitu daripada kita menikmati punya bangsa sendiri gitu. Selain itu contohnya juga, misal kita lebih banyak tahu tentang, budaya luar, tapi untuk budaya negara sendiri bahkan untuk daerah asal kita sendiri itu, bisa jadi banyak yang nggak tertarik gitu, banyak yang nggak tahu kalau daerah mereka tuh punya wawasan tertentu. Dan hal ini dapat menyebabkan identitas bangsa Indonesia itu perlahan-lahan menghilang, karena kita terbawa arus tadi. Namun kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, misal dengan ada teknologi tersebut artinya berhubungan dengan dunia luar kan ya, jadinya kita dapat mendapatkan banyak ilmu, entah itu teknologi, cara atau peluang bekerja, kemudian jejaring sosial. Sehingga apabila kita memanfaatkannya dengan baik, itu, kita bisa mengambil manfaatnya untuk Indonesia. Kita dapat menjadi bangsa yang, update gitu, tidak tertinggal. Oke, berarti tadi itu contoh kalau ancamannya yang datang dari luar. Kalau dari dalam itu tentang prinsip kita yang memandang perbedaan-perbedaan budaya, tapi sedangkan ini kalau dari ini kita melihat budaya-budaya luar, hanya dari dalam. Kalau aku yang saya tangkap tadi adalah bukannya kita menolak adanya globalisasi ya berarti, tapi gimana caranya kita tetap punya akar nih, kita harus bisa adaptasi dan tetap juga bangga dengan budaya kita sendiri. Kalau globalisasi bisa membuat kita kehilangan jati diri karena terlalu hanyut dengan budaya-budaya luar, dampaknya juga mungkin bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari. Nggak semua orang bisa menikmati manfaat globalisasi secara merata. Ada yang makin maju, mungkin karena terbuka dengan dunia luar, tapi juga ya bisa jadi makin tertinggal karena aksesnya terbatas. Nah, di sini muncul persoalan-persoalan baru yang bisa kita ambil bahwa ternyata bukan hanya tentang perbedaan budaya kita sendiri dengan menjadikan ancaman, ternyata budaya luar pun bisa jadi ancaman seperti itu. Dengan kita terpengaruh budaya luar nih, misalnya ada nih yang kayak Kak Nanda bilang suka Korea-Koreaan. Berarti kan ketika konser-konser Korea itu datang ke Indonesia nih, para fans-fansnya nih bakal menggebu-gebu nggak sih buat nonton, buat beli tiket, buat apa ya, semuanya kayak luar tiket gitu loh. Bener nggak Kak Nanda? Iya, heboh banget, Mbak, sangat ramai. Benar, ada yang pasti nabung nih buat beli tiket yang paling premium kalau di depan kata orang, paling VIP.
Ada juga yang lagi nabung-nabungnya nggak cukup nih buat beli tiket itu. Itu kan udah ketimpangan ekonomi kan ya. Nah, ada nggak sih menurut siapa nih yang mau jawab? Menurut teman-teman, kalau bahas tentang ekonomi, ancaman apa sih yang bisa menjadi ancaman kebangsaan saat ini? Siapa nih yang mau jawab? Ya mungkin kalau masalah ketidakmerataan ini saya ambil contoh 2 sektor mungkin ya. Yang pertama infrastruktur. Mungkin saya izin share sebentar ya. Oke, silakan. Gambar. Makin menarik. Nah ini mengutip dari data dari BPJP, total panjang ruas jalan tol yang ada di Indonesia ya. Jadi dari total 2.545 itu hampir 66%-nya itu ada di Jawa. Bahkan di Papua, Maluku dan Sulawesi, NTB ini tidak ada jalan tol sama sekali ini. Ini kan menunjukkan seberapa tidak meratanya pembangunan kita di sini kan. Bahkan kan kalau jalan begini kan mempengaruhi logistik juga ya. Saya ambil contoh aja di Kalimantan itu, di sini saya beli galon itu harganya berapa tuh? 42.000. Sedangkan kalau di Jawa itu cuma 20.000. Hampir 2 kali lipatnya. Biaya logistik itu mungkin kenanya di situ. Terus untuk contoh kedua mungkin dari sektor kesehatan ini. Di kesehatan ini saya ngambil dari angka stunting. Angka stunting di Jawa itu rata-rata rendah ya. Ini keterangannya kalau hijau itu 0-19%. Nah di NTT nih yang lumayan nih, 30-39% angka stuntingnya. Nah, di Papua ini harusnya lebih tinggi nih. Jadi perbedaan itu kan menjadi pesan jelas ya. Masalah kesehatan di Indonesia bukan sekedar persoalan nasional, tapi persoalan kesenjangan antar wilayah. Jawa dengan akses infrastruktur yang sehat dan lebih baik menghasilkan harga-harga yang lebih murah juga. Mungkin itu saja dari saya. Oke, berarti dengan adanya perbedaan ekonomi ini bisa juga menyebabkan masalah kesehatan. Karena kan yang kayak tadi Kak Gali bilang tuh adanya stunting. Berarti dengan ekonomi ini pertumbuhan anak-anaknya tuh jadi melambat. Apakah ada pendapat lain? Mungkin dari Kak Tio nih. Kalau dari tadi aku belum dengar nih suara Kak Tio. Silakan Kak Tio. Ya, makasih ya Mbak Tania. Mungkin aku mau nambahin dikit sih dan menanggapi. Benar kata Mas Gali, dari dua hal tersebut makin terlihat loh, apalagi kalau sekarang lewat di dunia digital ini kan semua informasi bisa diakses dengan mudah. Infrastruktur dan kesehatan itu cuma 2 contoh yang kecil banget, bahkan ada contoh-contoh lainnya. Nah, 2 contoh ini aja udah berdampak langsung pada kehidupan dan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tertentu. Orang kota gampang akses internet karena infrastruktur yang memadai, bisa ikut ekonomi digital, bisa belanja dan belajar online. Tapi kalau orang daerah buat sinyal aja itu susah karena jangankan sinyal, jalan aja itu biasa masih ada yang belum menyentuh ke daerah-daerah terpencil. Itu tuh bikin jurang antar daerah tuh semakin terasa lebar nggak sih? Iya kan? Nah, mungkin menurut saya ini tuh bisa jadi tugas kita loh sebagai generasi muda dan calon ASN. Kita bisa ikut mendorong agar kebijakan pembangunan tidak hanya fokus di pusat, tapi bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Itu sih Mbak Tania menurut saya. Oke. Berarti dengan adanya perbedaan ekonomi ini juga bisa menyebabkan perbedaan kemajuan di daerah-daerah tertentu. Seperti yang Kak Tiur bilang tadi. Jadi Kak Tiur tuh ada nyinggung sedikit tentang akses digital, kurangnya sinyal. Nah, menarik sih kalau kita bahas juga ancaman ini bisa jadi topik yang baru nih. Terima kasih ya Kak Tiur atas ide yang bisa aku jadikan topik selanjutnya nih buat kita bahas ancaman digital di era karena kan dunia digital ini yang tadinya kita singgung justru membawa 2 sisi. Bisa jadi mempercepat pemerataan atau malah memperlambat. Gimana nih? Siapa dulu? Karena tadi kan Kak Tiur nih yang nyinggung. Boleh deh Kak Tiur bahas ini menurut Kak Tiur ancaman digital seperti apa sih yang bisa terjadi di negara kita ini sebagai ancaman kebangsaan saat ini? Silakan Kak Tiur. Oke, benar tadi kayak kata Mbak Tania, media sosial itu bisa jadi 2 sisi. Nah, media sosial ibarat pedang bermata 2 itu atau bisa jadi buruk. Kalau di sisi yang baiknya, media sosial bisa jadi ruang edukasi yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak hal, hampir semua bisa kita akses lewat media sosial. Dari belanja, belajar, bekerja, bahkan sekarang urusan pemerintahan pun sudah semakin digital kan. Contohnya kita absen aja udah mulai pakai Bravo yang digitalisasi juga. Nah, di sisi lain, media sosial juga bisa jadi ruang gelap buat kita yang tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Contohnya menyebarkan kebencian, hoax, bahkan radikalisme.
di negeri kita ini gampang banget buat penyebaran berita-berita. Bahkan lebih cepat dari kita sempat berpikir kritis. Belum mikir udah jari duluan yang bergerak. Contohnya lagi, kalau misalnya ada isu entah beritanya benar atau salah, kalau kita udah upload atau dibagikan ke grup WhatsApp, pasti cepet tuh nyebarnya. Baik dari teman kantor, alumni, keluarga sendiri, orang begitu mudah tanpa cek sumber berita tersebut, tanpa memverifikasi lagi. Akhirnya apa? Sering kan terjadi curiga, saling benci, bahkan kita tuh jadi debat satu, ujung-ujungnya bikin perpecahan. Selain itu, aku jadi mikir sih, disinilah kita tuh bisa ngelihat kalau sebenarnya literasi digital masyarakat masih rendah. Banyak sebenarnya orang pintar di Indonesia, tapi masih gampang termakan hoax. Padahal literasi digital tuh bukan cuma bisa pakai internet atau bisa pakai smartphone, tapi soal kemampuan memilah, memahami, mengolah informasi dengan kritis. Apalagi buat kita sebagai generasi muda dan seorang CPNS, harusnya kita bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab ini makin terasa karena kita bisa dibilang sebagai wajah dari pemerintahan. Nah, di sini kita bisa memposisikan diri untuk mengedukasi, bisa jadi teladan, bahkan jadi agen yang bisa melawan hoaks dengan cara elegan. Kita bisa lewat edukasi, mencontohkannya di kehidupan sehari, atau lewat konten yang positif. Media sosial ini tuh bisa kita nilai dari dua sisi kan. Nah, kalau menurut aku juga tugas kita ini ya mengarahkan ke sisi yang bermanfaat daripada sisi negatif. Gunakan untuk belajar dan berbagi inspirasi, karena kalau kita lalai, pedang itu bisa berbarik melukai diri kita sendiri loh, bahkan bangsa kita sendiri. Oke, dari aku seperti itu. Oke, bagus banget Kak Tidur atas paparannya atau argumen-argumennya nih. Jadi kayaknya aku tangkap Kak Tidur boleh deh habis ini jadi content creator ASN yang untuk menebarkan berita-berita yang tidak hoax. Boleh banget. Boleh ya Kak Tidur. Kalau pendapat lain mungkin dari kayaknya Kak Nanda deh, Kak Nanda kayaknya udah siap di muka-mukanya kayak aku dong Kak, silakan Kak Nanda. Kalau menurutku ironis ya sebenarnya, digital ini, apalagi yang hoax itu. Karena hoax ini kan, seringnya jadi sangkut paut dengan isu-isu, yang telah dikemukakan sama teman-teman tadi. Jadinya kayak, semacam lingkaran setan ya hoax ini. Hoax itu dapat menyebabkan pandangan antar masyarakat menjadi bias dan akibat pandangan bias tersebut kita juga, masyarakat juga lebih mudah percaya dengan hoaks gitu. Jadi semacam lingkaran yang tidak pernah berakhir gitu, sehingga seperti kata Mbak Tiur tadi, kita sebagai perwakilan atau wajah pemerintah yaitu CPNS, kita juga harus ikut hati-hati, bahkan, harus jauh lebih hati-hati daripada masyarakat biasa karena, sebisa mungkin kita menjadi contoh yang baik ya, karena secara langsung maupun tidak langsung kita itu, diawasi masyarakat dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat gitu, Mbak. Banget sih jawaban-jawaban para narasumber hari ini melek terhadap digital, udah bisa menjawab gimana sih ancaman-ancaman yang kebangsaan kita saat ini. Tapi tentunya dari semua isu-isu ini pasti nih ada benang merahnya. Kira-kira aku nanya dong pendapat Kak Uli, gimana sih dari semuanya ini apalah yang kira-kira bisa jadi benang merah yang bisa kita tarik? Apa permasalahannya? Silakan Kak Uli. Oke, thank you Tania. Dari pendapat teman-teman kita Mas Gali, Tiur, sama Nanda, kalau aku lihat nih ya, inti dari semua tantangan ini ada di kesadaran kita, atau kalau teman-teman zaman sekarang menyebutnya awareness, awareness sebagai bangsa. Disintegrasi, globalisasi, ketimpangan, hoax, semuanya balik ke rasa kebersamaan, keadilan sosial, dan literasi. Kalau orang punya literasi digital, mereka nggak gampang diadu domba. Kalau ada pemerataan pembangunan, orang nggak merasa anak tirikan. Kalau kita bangga dengan budaya sendiri, globalisasi nggak bikin kehilangan jati diri. Jadi, solusinya harus komprehensif, nggak bisa sepotong-sepotong. Itu aja sih menurut saya, Tania. Pembahasan hari ini benar-benar sangat padat informasi dan penuh dengan solusi. Jadi dari seluruh pembahasan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa ancaman kebangsaan datang dari berbagai arah.
Ada disintegrasi dari keputusan sosial yang dari dalam, yang membuat kita mudah retak hanya karena perbedaan yang sangat kecil. Ada pula yang datang dari luar, yaitu globalisasi yang di satu sisi membawa peluang, tapi juga bisa mengikis jati diri bangsa. Ada juga ketimpangan ekonomi dan sosial yang membuat sebagian wilayah tertinggal jauh. Terakhir, ada ancaman digital yang bisa memecah belahkan lewat hoax-hoax yang disebarkan, ujar kebencian, atau kejahatan cyber lainnya. Namun, setiap ancaman selalu hadir bersama peluang. Solusinya ada pada kita semua, terutama generasi muda dan calon ASN seperti kakak-kakak narasumber kita hari ini, perlu menumbuhkan toleransi, menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi, serta mendorong pemerataan pembangunan yang melek digital agar bisa bijak menggunakan teknologi. Dengan begitu, wawasan kebangsaan bukan hanya konsep, tetapi pedoman nyata yang kita jalankan setiap hari. Indonesia butuh bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling mau menjaga persatuan, dan itu dimulai dari kita. Terima kasih ya kakak-kakak narasumber yang sudah mau ikut di podcast Suara 6 kali ini. Nah, untuk mengakhirinya, kita sapa dulu semuanya. Say hi kakak-kakak, dadah-dadah dulu, lambaikan tangannya di kamera. Sampai berjumpa di lain hari. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast Suara 6, dengarkan suara muda merangkai cerita bangsa. Bye-bye.